dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas BKB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan SFBC serta mempraktikkan bagaimana proses konseling dengan menggunakan pendekatan SFBC. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik postmodern yang diampu oleh Dr. Farida Aryani MPD serta Ibu Suciani Latif SPD MPD. Nah, marilah kita saksikan video kali ini. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pendekatan postmodern dengan teknik SFBC. Nah, konseling singkat berfokus pada solusi ini berbeda dengan terapi-terapi tradisional dengan menjauhkan masa lalu baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, terapi ini sangat berfokus pada apa yang kemungkinan sehingga terapi ini hanya mempunyai sedikit waktu atau tidak sama sekali ada ketertarikan dalam memahami suatu permasalahan. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai tokoh dalam teknik SFBC. Yang pertama itu ada Insom Kimber. Insom Kimber ini adalah direktur eksekutif dan pendiri bersama dengan Steve Dessalcer pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee. Nah, sebagai pemimpin teori terdepan atau terkemuka dalam terapi singkat berfokus pada solusi ini, dia telah memberikan sejumlah workshop pelatihan di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Denmark, Inggris, dan Jerman. Nah, yang kedua itu ada Steve Dessalcer. Nah, Steve Dessalcer ini adalah seorang pelapor teori singkat yang berfokus pada solusi. Nah, dia itu merupakan peneliti senior pada pusat terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee dan pengarang dari beberapa buku SFBC termasuk Key to Solution is Brief Therapy. Dia menjadi pembicara dalam sejumlah workshop, pelatihan dan konsultasi secara luas di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia. Nah, dia dan para koleganya terus mengembangkan teori dan praktek dalam mencari solusi-solusi permasalahan secara konstruktif. Nah, yang ketiga itu ada hakikat manusia. Nah, hakikat manusia menurut pendekatan SFBC adalah yang pertama itu manusia pada dasarnya sehat, memiliki kekuatan dan kelebihan. Yang kedua itu manusia memiliki kemampuan atau berkompeten. Yang ketiga, manusia memiliki keberdayaan atau kapasitas untuk membangun atau mengkonstruksi solusi. Dan yang terakhir itu, manusia tidak terpaku pada masalah tetapi berfokus pada solusi. Nah, yang keempat itu ada tujuan dari SFBC. Nah, dalam SFBC terdapat beberapa bentuk tujuan. Nah, yang pertama itu mengubah pandangan terhadap situasi atau kerangka berpikir. Yang kedua, merubah tindakan konseling dalam menangani solusi problematis dan mengarahkan kekuatan dan daya tenaga yang dimiliki oleh konseling. Nah, tujuan utama dalam SFBC ini meliputi membantu konseling untuk mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa dari berbicara mengenai permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Nah, konseling didorong untuk melakukan pembicaraan tentang perubahan atau solusi ketimbang berbicara mengenai masalah. Nah, ini didasarkan bahwa apa yang kita bicarakan akan cenderung menghasilkan permasalahan yang berkelanjutan. Nah, berbicara mengenai perubahan akan menghasilkan perubahan. Nah, yang kelima itu ada tahap-tahap dalam SFBC. Nah, yang pertama itu ada pembinaan hubungan. Nah, dalam proses konseling diperlukan hubungan yang baik dan kolaboratif antara konselor dan konseling. Nah, konselor di sini perlu menunjukkan perhatian, penerimaan, penghargaan, dan pemahaman terhadap konseling sebagai individu yang unik. Interaksi awal yang dilakukan adalah memulai dengan percakapan yang dengan topik netral,
Percakapan ini diharapkan dapat membangun kesadaran konseli atas kelebihan dan sumber-sumber dirinya bagi pengembangan solusi yang sedang dihadapinya. Nah, yang kedua itu ada identifikasi masalah yang dapat dipecahkan. Identifikasi masalah ini merupakan salah satu langkah yang memfasilitasi pengembangan tujuan dan intervensi serta meningkatkan perubahan. Nah, konselor dan konseli ini mengkonstruksikan citra masalah yang menciptakan masalahnya dalam kendali konseli. Nah, yang ketiga ada penetapan tujuan. Nah, konselor dan konseli di sini berkolaborasi dalam merencanakan tujuan yang spesifik, dapat diamati, terukur, dan konkret. Nah, tujuan dapat terbentuk salah satu dari ini. Yang pertama, mengubah apa yang dilakukan dalam situasi problematik. Nah, yang kedua, mengubah pandangan atau kerangka berpikir tentang situasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga itu mengakses sumber-sumber solusi dan kelebihan-kelebihan konseli. Nah, pertanyaan hendaknya menyiratkan kesuksesan. Hal ini sangat penting dalam penetapan tujuan. Nah, contoh dari pertanyaannya misalnya, apa yang akan menjadi penanda bahwa kamu tuh telah berubah, atau bagaimana kamu dapat menceritakan bahwa kamu tuh telah berubah. Nah, pembahasan perinci tentang perubahan positif dapat mendorong untuk memperoleh pandangan yang jelas tentang solusi yang tepat bagi konseli. Nah, dan umumnya konselor di sini, konselor SFBC sering menggunakan teknik miracle question untuk menetapkan tujuan konseli. Nah, yang keempat itu ada merancang dan melaksanakan intervensi. Intervensi dirancang untuk menghambat pola-pola perilaku bermasalah dengan menunjukkan alternatif cara mereaksi masalah tersebut. Nah, konselor menentukan pembinaan dan kreativitasnya dalam menggunakan strategi konseling untuk mendorong terjadinya perubahan walaupun itu sedikit. Nah, pertanyaan yang sering digunakan dalam tahap ini yaitu perubahan apa yang telah terjadi, apa yang telah berhasil di masa lalu ketika kamu tuh telah menyelesaikan masa lalu yang mirip dengan masalah ini, atau bagaimana kamu membuat hal tersebut menjadi kenyataan, dan apa yang kamu inginkan atau lakukan agar hal itu tidak terjadi lagi. Alternatif intervensi yang telah dirancang dan pernyataan pertanyaan tersebut kemudian itu dilakukan dalam kehidupan konseli. Nah, konseli diberi kesempatan untuk mengaplikasikan alternatif intervensi dalam menyelesaikan masalah antar sisi pertemuan konseli. Nah, penyelesaian dilakukan jika diperlukan setiap awal permulaan konseling. Nah, yang terakhir itu ada terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, konselor menggunakan scaling question kembali untuk mengetahui perubahan yang dialami oleh konseli dibandingkan dengan perubahan awal konseling. Nah, setelah masalah konseling ini terselesaikan dengan memuaskan, maka mereka itu akan mengakhiri konseling. Nah, konselor kemudian mendorong konseli untuk menjadi konselor bagi dirinya mereka sendiri dan mengaplikasikannya keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah-masalah baru yang dihadapinya. Nah, konselor melakukan tindak lanjut pelayanan konseling dengan mengikuti perkembangan yang dialami oleh konseling. Nah, kita masuk pada teknik-teknik dalam SFBC. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan perubahan pra pertemuan. Nah, pertanyaan ini dimaksudkan untuk menemukan pengecualian atau mengeksplorasi solusi yang telah
upayakan konseling sebelum pertemuan konseling. Nah, dengan menanyakan perubahan semacam ini, konselor itu dapat menunjukkan dan memperkuat apa yang telah dilakukan oleh konseling dengan cara membuat perubahan-perubahan positif. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan harapan terhadap perubahan, menekankan peran aktif dan tanggung jawab konseling, dan menunjukkan bahwa perubahan itu dapat terjadi di luar ruang konseling. Nah, contoh dari pertanyaan pertemuan ini misalnya, apa saja yang Anda lakukan sejak Anda itu membuat pertemuan yang telah membuat perbedaan permasalahan Anda? Nah, itu contoh dari pertanyaan pertemuan. Nah, teknik yang kedua adalah pertanyaan pengecualian. Nah, dalam pendekatan SFBC ada suatu asumsi bahwa ada saat-saat di mana permasalahan konseling itu tidak terus-menerus ada dalam kehidupan konseling di sepanjang waktu. Nah, pengecualian ini merupakan pengalaman-pengalaman di masa lalu dalam kehidupan konseling. Nah, di mana saat-saat tersebut ketika muncul masalah, tetapi karena ada suatu hal permasalahan tersebut tidak muncul. Nah, maka konselor SFBC ini memberikan pertanyaan-pertanyaan pengecualian untuk mengarahkan konseling pada saat dimana permasalahan tersebut itu tidak ada. Nah, eksplorasi ini akan memberikan kesempatan untuk menetapkan solusi-solusi yang kemungkinan itu untuk memecahkan permasalahan yang ada. Contoh dari pertanyaan pengecualian misalnya, kapan Anda merasa rileks atau bahagia? Ataukah adakah saat dimana dirimu itu merasa terkurangi atas permasalahan yang sedang kamu alami? Atau misalnya menurut kamu apa yang telah kamu lakukan dalam rangka menyelesaikan walaupun hanya menyelesaikan sedikit masalah yang sedang kamu hadapi? Nah, itulah contoh dari pertanyaan pengecualian. Nah, teknik yang ketiga itu ada pertanyaan keajaiban. Nah, pertanyaan keajaiban atau mujizat ini adalah suatu bentuk pertanyaan yang meminta konseling atau individu untuk membayangkan atau berimajinasi di masa depan ketika masalah yang dihadapinya itu dapat dipecahkan. Nah, pertanyaan ini akan membuat konseling membayangkan sesuatu atau keajaiban, membuka suatu kesempatan untuk kemungkinan penyelesaian di masa depan. Konseling didorong untuk membiarkan dirinya tetap bermimpi tentang sesuatu cara atau jalan untuk mengidentifikasi jenis-jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Nah, contoh dari pertanyaan keajaiban ini misalnya, bayangkan ketika Anda tertidur di suatu malam, lalu terjadi keajaiban dan semua masalah yang sedang kamu hadapi, yang sedang kita bicarakan pada siang hari ini terselesaikan. Hanya saja karena Anda tertidur, Anda tidak mengetahui bahwa keajaiban itu memang terjadi. Ketika Anda terbangun, apa isyarat atau pertanda pertama yang menunjukkan bahwa keajaiban itu memang terjadi? Nah, konseling kemudian didorong untuk melaksanakan hal-hal yang berbeda yang telah dipikirkan berdasarkan hasil imajinasinya. Nah, dengan menjawab pertanyaan keajaiban atau merenungkan apa yang menjadi berbeda, nah, sehingga kondisi menjadi lebih baik di masa yang akan datang meskipun permasalahan masih dirasakan. Nah, yang keempat itu ada teknik pertanyaan berskala. Nah, konselor SFBT di sini selalu menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman seseorang itu tidak dapat dialami dengan mudah. Nah, seperti perasaan, suasana hati,
atau mood atau komunikasi. Nah, pertanyaan berskala adalah pertanyaan yang dirancang untuk memfasilitasi konseli dalam mengetahui seberapa besar perubahan atau kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan penyelesaian masalah yang diatasi oleh konseli. Nah, scale question ini memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Contoh dari pertanyaan berskala misalnya pada skala 0 sampai 10, nah di mana 0 adalah bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali datang ke terapi ini. Nah, sedangkan 10 adalah bagaimana perasaan Anda ketika terjadi keajaiban dan masalah kamu itu dapat terpecahkan. Nah, bagaimana Anda memiliki kegelisahan Anda pada saat ini? Nah, teknik yang kelima ada rumusan terapi sesi pertama. Nah, formula tugas sesi pertama ini adalah suatu format tugas yang diberikan oleh konselor kepada konselinya untuk diselesaikan pada antara sesi pertama atau kedua. Nah, konselor dapat berkata, di antara saat ini dan pertemuan kita selanjutnya, saya berharap Anda itu dapat mengamati sehingga Anda dapat menjelaskan kepada saya pada pertemuan yang akan datang. Nah, tentang apa yang terjadi pada diri kamu atau keluarga kamu. Nah, Anda yang diharapkan terus terjadi. Nah, pada sesi kedua ini selanjutnya konsel itu dapat ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan atau amati dan apa yang mereka inginkan dapat terjadi di masa mendatang. Nah, teknik terakhir ada umpan balik atau feedback. Nah, praktisi SFBC ini pada umumnya mengambil waktu selama 5-10 menit pada akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan untuk konselinya. Nah, selama waktu ini konselor di sini akan memformalisasikan umpan balik yang akan diberikan kepada konseli. Pemberian umpan balik ini terdiri dari 3 dasar, yaitu yang pertama itu ada pujian atau penghargaan. Nah, di mana pujian ini merupakan pernyataan tulus atau tidak dibuat-buat tentang apa yang telah dilakukan oleh konseli yang mengarah pada solusi-solusi efektif. Nah, pemberian pujian atau penghargaan ini dapat menjadi suatu dorongan menciptakan harapan dan menyampaikan keinginan-keinginan pada konseli bahwa mereka itu dapat mencapai tujuan-tujuan mereka dengan kekuatan dan keterlaksanaannya mereka sendiri. Yang kedua itu ada pemberian tugas atau PR. Pemberian tugas atau PR pada konseli adalah tugas yang dapat diamati atau diobservasi. Nah, mendorong konseli untuk lebih mudah menaruh perhatian pada beberapa aspek dari hidup mereka. Nah, proses pemantauan diri ini membantu konseli untuk mencatat perbedaan-perbedaan ketika segala sesuatu menjadi lebih baik. Nah, secara khusus perbedaan tentang cara mereka berpikir, merasa, atau berperilaku. Nah, yang terakhir ada pengakhiran. Nah, ketika konseli mampu membangun solusi-solusi yang memuaskan, hubungan terapik dapat diakhiri. Nah, pertanyaan awal tentang pembentukan atau tujuan yang sering ditanyakan oleh konselor adalah ketika masalah terselesaikan, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda. Nah, melalui pengamatan skill question ini, konselor dapat membantu konseli untuk memantau kemajuan mereka dan kadang-kadang menentukan kapan mereka tidak lagi perlu datang untuk terapi. Nah, sebelum mengakhiri proses terapi ini, terapi membantu konseli untuk mengidentifikasi segala sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk mempertahankan di masa yang akan mendatang perubahan yang telah mereka buat.
Assalamualaikum. Bulan, selamat pagi Bu. Pagi. Silakan duduk. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarnya Hilda? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan orang tua Hilda? Sehat kan? Sehat Bu. Oh iya, bagaimana kegiatannya di OSIS? Saya dengar kemarin kamu itu terpilih ya sebagai ketua OSIS yang baru. Ibu, itu kan cuma kebetulan. Kemarin Ibu juga melihat kamu dalam acara perpisahan kelas 3. Kamu sebagai ketua pelaksananya ya? Wow, pidato kamu tuh sangat bagus. Kalimatnya tuh sangat jelas. Dari mana kamu belajar berpidato sehingga tuh hasilnya luar biasa. Ibu bangga kepadamu. Ibu ini membuat saya GR saja. Kalau boleh tahu, hobi kamu apa Hilda? Atau kegiatan yang kamu lakukan setiap hari? Hobi saya menarik Bu. Kebetulan saya mengikuti sanggar tari di sekolah ini. Wow, bagus sekali tuh Hilda. Kamu bisa mengembangkan minat dan bakat kamu tuh melalui menari. Saya lihat badan kamu tuh juga bagus. Kamu cocok dalam bidang itu. Iya Bu, terima kasih. Berapa orang di kelas kamu yang ikut menari? Sekitar 3 orang Bu. Oh iya, bagus. Kamu ada masalah apa Hilda sehingga Hilda menemui ibu? Iya Bu, sudah lama saya mau menemui Ibu dan membicarakan masalah saya. Baik, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada hal yang perlu Ibu jelaskan, bahwa pada pertemuan kali ini memiliki prosedur dan tujuan, yakni membantu kamu dalam menemukan solusi dari permasalahan atau keluhan yang sedang kamu hadapi. Nah, Ibu percaya bahwa kamu itu bisa memiliki solusi untuk masalahmu. Oleh karena itu, peran Ibu di sini adalah membantu memperjelas solusi-solusi yang akan kamu tempuh untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana? Baik Bu, saya paham. Iya, sebagai sebuah prosedur, layanan ini memberikan sekitar 1 atau 2 pertemuan. Nah, yang setiap pertemuan itu memerlukan waktu sekitar 30 sampai 45. Nah, namun sangat bergantung padamu. Jika kamu aktif dalam perubahan menuju solusi, maka konseling kali ini bisa segera diakhiri. Namun jika kamu tuh tidak aktif dalam konseling kali ini, maka waktu yang akan kita gunakan itu pasti lebih lama lagi. Baik Bu, saya akan berusaha. Bagus Hilda, saya senang mendengarkannya. Selanjutnya, coba ceritakan apa masalah kamu. Begini Bu, sebenarnya saya mempunyai masalah. Terkadang saya kesulitan dalam mengatur waktu saya. Ibu tahu kan, selain aktif di OSIS, saya juga memiliki banyak organisasi. Saya juga sibuk latihan menari di sanggar saya. Saya merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya waktu untuk sedikit belajar. Bahkan, terkadang saya harus meninggalkan kelas dengan mengikuti berbagai organisasi. Saya merasa memiliki banyak pengalaman, teman baru. Akan tetapi akhir-akhir ini saya sangat sulit mengatur waktu saya. Saya pulang sekitar pukul 6. Nah, saat saya pulang itu saya akan membersihkan diri, kemudian sholat. Setelah itu saya akan memainkan handphone saya sebentar, kemudian baru saya akan mengerjakan tugas-tugas saya yang numpuk. Tapi terkadang saya juga menonton siaran yang menarik sehingga saya meninggalkan pelajaran saya dan akhirnya saya tertidur. Oh, jadi kamu bingung mengatur waktu belajar kamu. Iya Bu, saya bingung bagaimana mengatur waktu. Saya tidak ingin prestasi saya terus menurun, dan saya juga tidak ingin kegiatan organisasi saya terus tidak berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya Bu. Oh iya, pada intinya itu kamu memiliki banyak kegiatan yang sehingga kamu tuh kurang bisa mengatur waktu belajar kamu. Iya Bu, benar sekali. Saya merasa seperti kekurangan waktu untuk belajar. Ya, Ibu paham.
Nah, dari apa yang kita bicarakan tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa intinya tuh kamu kurang bisa mengelola diri dalam hal pengaturan waktu antara waktu belajar dengan waktu kegiatan yang lain kamu yang ada di sekolah, sehingga prestasi di sekolah kamu tuh menjadi menurun. Iya, Bu. Oke, nah sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan yang agak aneh. Kita akan berimajinasi sejenak tentang sebuah keajaiban. Nah, pertanyaan aneh ini adalah, setelah kita berbicara, kamu akan kembali ke rumah. Nah, dalam perjalanan pulang, kamu tuh menemukan sebuah tongkat ajaib. Saat kamu menyentuh sebuah tongkat ajaib tersebut, sebuah keajaiban terjadi dan masalah yang tengah kamu tuh hadapi dapat terpecahkan. Nah, karena terjadi secara tiba-tiba, kamu tidak menyadari bahwa terjadi keajaiban pada dirimu. Agar kamu mengetahui bahwa keajaiban itu terjadi pada dirimu, apa yang kamu rasa berbeda dalam dirimu yang menjadi pertanda bahwa masalahmu ini telah terpecahkan? Saya tidak tahu, Bu. Tapi yang jelas jika keajaiban itu datang, saya akan merasa sangat lega. Jadi ada yang kamu inginkan jika terjadi keajaiban, yaitu bisa mengatur waktu belajar kamu dengan baik dan meningkatkan prestasi kamu. Benar, Bu. Kalau begitu, bisakah Hilda menuliskan kegiatan Hilda selama seharian apa saja? Iya, Bu, saya bisa. Nah, kalau begitu, bisakah Hilda menuliskan kegiatan apa yang Hilda lakukan dalam sehari ini? Iya, Bu. Tolong dituliskan di kertas. Ini, Bu, daftar kegiatan seharian saya. Oh iya. Di sini Hilda mencatat bahwa kegiatan belajar Hilda itu lebih sedikit daripada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, Hilda ini belajar kira-kira 1,5 jam per hari. Latihan menari itu 3 kali seminggu hingga pukul 18.00. Dan sepulang sekolah itu Hilda mengerjakan tugas-tugas OSIS atau hanya sekedar berada di sekretariat hingga pukul 15.40, melihat televisi atau memainkan HP. Baru kemudian Hilda itu belajar atau mengerjakan tugas. Nah, di sini Hilda juga menyebutkan biasanya teman-teman Hilda itu bermain ke rumah Hilda secara kondisional. Menurut Hilda, apakah yang seharusnya Hilda lakukan? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya, dan saya juga harus mengurangi kegiatan organisasi saya dengan membuat jadwal, dan saya harus disiplin dengan jadwal saya. Tapi saya bingung, Bu, bagaimana saya merumuskan jadwal. Saya pernah membuatnya, namun prestasi saya tetap menurun. Tepat sekali. Itu adalah ide yang bagus. Ibu setuju mengenai perumusan jadwal. Nah, Ibu percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Baiklah, Ibu akan membantu kamu untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu tuh seimbang antara waktu belajar dan kegiatan lainnya, sehingga prestasi kamu tuh dapat meningkat kembali. Nah, sekarang agar lebih memudahkan kamu mencapai tujuan yang kamu inginkan, maka kita akan membuat dalam bentuk skala. Nah, misalkan kita membuat skala 1 sampai 8, nah di mana angka 1 itu menunjukkan kamu tuh tidak bisa mengatur waktu belajar kamu dengan baik, dan di mana angka 8 itu adalah menunjukkan bahwa kamu tuh dapat mengatur waktu belajar kamu dengan baik. Nah, dari 1 sampai 8 ini menurut kamu berada di posisi mana? Menurut saya, Bu, saya ada di angka 3. Kalau begitu, Ibu kasih solusi kepada Hildana. Begini, sekarang mulailah mencatat semua kegiatan Hilda selama sehari penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan mulai dari waktu dan berapa kali Hilda melakukan kegiatan ini. Itu.
Ibu beri waktu Hilda untuk mencatat semua kegiatan Hilda selama sehari penuh. Apakah Hilda dapat melakukannya? Saya rasa bisa, Bu. Jangan mengatakan saya rasa. Dapatkah Hilda mengatakan saya bisa melakukannya? Ya, saya bisa melakukannya, Bu. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Nanti Ibu kabarin. Silahkan kerjakan apa yang Ibu sebutkan. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Bagaimana tugas yang Ibu berikan? Apakah sudah selesai? Iya, Bu. Selesai. Oh iya. Nah, melihat jadwal yang kamu buat, saya melihat bahwa latihan menari kamu itu lakukan selama 3 kali selama seminggu. Nah, berada di sekretarian OSIS 4 kali seminggu hingga jam 3 sore. Nah, pulang dan istirahat hingga pukul 16.00, ngobrol dengan temannya, main ke rumah itu 15 menit. Nah, kemudian berangkat latihan menari, istirahat dan belajar dari pukul 19.15 hingga pukul 21.30. Nah, ditambah pagi setelah sholat subuh itu dari pukul 0.30 sampai jam 5.30. Kemudian membantu orang tua membersihkan rumah, setelah itu berangkat ke sekolah. Baiklah, jadwal yang kamu buat itu sudah cukup sesuai dan proporsi waktunya itu juga cukup seimbang antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar dan waktu belajar, dan juga waktu bermain kamu. Nah, selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika Hilda melanggar jadwal yang telah kita rumuskan pada hari ini. Ya. Jika saya melanggar jadwal yang telah saya buat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV sangat menarik dan saya harus melihatnya di saat waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Dan bila saya ada di sekretariatan OSIS melebihi jadwal tanpa ada urusan yang sangat penting dan mendesak, maka saya harus membayar token ekonomi sebesar Rp15.000. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkatkan, maka saya berhak untuk berlibur ke Bali pada libur semester. Oh iya, kamu telah memilih sendiri punishment dan instrumen dari kontrak yang telah kita sepakati. Nah, Ibu percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Ibu yakin Hilda akan jujur atas apa yang Hilda lakukan. Ya, Bu, saya akan berusaha. Nah, 1 minggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan kamu. Apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik atau tidak, dan agar treatment ini dapat berjalan dengan lancar, Ibu akan mengonfirmasikan hal ini kepada orang tua kamu agar ketika kamu tuh berada di rumah, mereka bisa membantumu dan memantaumu untuk mentaati semua jadwal yang telah kamu buat. Baiklah, Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan bila saya berada di sekretariatan OSIS atau latihan menari melebihi jadwal. Saya mohon izin untuk segera kembali ke kelas, Bu. Oh iya, silahkan. Semangat, Hilda. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nah, itulah penjelasan serta bagaimana proses konseling dengan menggunakan pendekatan SFBC. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video kali ini.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.